pertama maksudnya kalau misalnya kita masih kayak manusia biasa gitu ya, bukan anak miliarder atau anak sultan gitu ya, lebih baik kita Amin. rencanakan gitu ya. Karena fatal Soalnya nih. betul, betul. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya buat jangka pendek aja dulu ya, kan kita nganggarin, ya udahlah jangan muluk-muluk langsung 1 tahun, udahlah sebulan dulu aja, sebulan dulu. Nah, buat sebulan seenggaknya biar nanti pas lagi akhir bulan atau tengah bulan kita tuh nggak ngomong, uangnya habis nih, harus makan Indomie atau cuma nasi sama telur doang nih. Seenggaknya itu biar Halo Devi. halo Mas. Halo, apa kabar nih? Bentar, saya cek. Suara saya jelas ya, cukup jelas. Jelas jelas. Suara saya juga jelas ya? Jelas, mantap. Sip. Apa kabar Devi? Baik baik. Mas gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Mantap. Sehat semua ya, sekeluarga. Nggak ada apa-apa nih. Aman Iya, terkendali. aman Iya nih kita terkendali. lagi kondisinya, aduh, naik turun terus nih, emang COVID. Iya, Aduh, serem. apa namanya? Iya, tadi saya udah jelasin apa sedikit ke teman-teman nih, teman-teman Winners, bahwa kita lagi mengundang salah satu financial content creator nih. Jadi financial content creator ini udah mulai dari kapan sih Devi untuk jadi financial content creator ini? Sebenarnya pertama-tama tuh di ini dulu sih Instagram pribadi tuh mulai dari Hmm. Februari Februari kemarin. Terus Hmm. kalau misalnya benar-benar buat konten di feed kayaknya baru Agustus deh, Agustus atau Juli. Masih baru. Oh, oke, I see. Oh, baru. Ya, gara-gara pandemi ini juga lah ya. Sama kayaknya. Betul, betul. Ya, rata-rata gitu semuanya. Semuanya karena ada ini apa, work from home, jadi ya mau nggak mau harus ada ini kreativitasnya jadi apa, muncul gitu tiba-tiba. Jadi kita bikin Betul, konten betul. baru. Bener-bener. Betul, Oke, betul. bentar. Ini gambarnya agak tersendat ya? Apa saya aja ya? Tapi suaranya oke sih, nggak Mmm, masalah lah ya. coba Gambar coba saya coba. oke ya, videonya. Nggak masalah. Teman-teman mungkin ada yang bisa Mmm, komen atau apa. Kalau di saya, Devianya kelihatan agak terputus sih kalau untuk gambarnya ya. Tapi kalau suaranya, coba lagi deh suaranya deh. Nah, coba coba suaranya tes tes oke. tes tes. Nah, suaranya sih oke. Oke, ajar aja Oke lah ya. oke. Yang Siap. penting ilmunya tersampaikan nanti. Yang penting suka aja kan? Nah, kita judulnya apa sih? Kita judulnya budgeting for millennials kan ya? Bener. Saya baru Betul lupa loh. betul. Karena ada pekerjaan kantor juga, jadi kita nyambi-nyambi memang di sini nih. Side hustle-nya kebanyakan. Halo, halo teman-teman yang baru bergabung, silakan selamat bergabung. Sekali lagi, tadi saya udah sampaikan di depan, hari ini kita kedatangan tamu, namanya Devia Felicia, seorang financial content creator yang katanya baru, tapi kalau mau mampir lihat tuh isinya udah banyak, udah bikin website, udah bikin YouTube, wah lengkap banget itu. Itu sama, YouTube sama website-nya juga bulan Juli itu, Juli Agustus. Kayaknya bulan segitu deh. Kayaknya mulainya pertama kali website dulu deh. Website dulu, terus udah Oh, gitu pengen coba juga ke YouTube ya, gitulah. oke oke Coba-coba. oke. Tuh, yang mau lihat mampir aja tuh. Tinggal ini ya Devia Felicia. Nanti kamu bisa ketik di komen juga biar orang-orang pada mampir juga. Betul, 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 betul. Yes, nah malam ini kita akan ngomongin soal budgeting for millennials. Nah, budgeting anggaran. Jadi nanti mungkin hubungannya ya dengan anggaran keuangan pastinya ya. Kita Iya, akan betul. bahas soal bagaimana caranya budgeting. Tapi sebelum kita terlalu dalam, mungkin apa namanya? Nanti kita akan bicara yang tentang tentang konsep budgetingnya itu sendiri kali ya. Jadi Boleh, biar boleh, semua boleh. orang di sini benar-benar ngerti karena bisa jadi ada orang yang nggak ngerti apa sih budgeting itu apaan nih budgeting anggaran mungkin mereka sering dengar tapi sebenarnya secara konsep juga mereka nggak tahu menahu dasarnya nih. Nah mungkin nanti Devi juga bisa jelasin kan mengenai dasarnya itu ya. Boleh, Nah boleh, boleh. oke boleh mungkin Devi mulai dari memperkenalkan diri dulu ke teman-teman dengan cara Devi terus Kenalin. silakan. Oke, oke. Kenalin teman-teman, nama aku Devia Felicia.
financial content creator. Terus kalau misalnya kerjaan sehari-hari sih masih jadi product owner di salah satu startup gitu. Oh, I see. Di mana tuh? Di Majo, Maju. Majo, Oh, ininya Majo ya? Ini nyebutnya ya, bukan maju ya? Majo, Oh, double O Majo kan? sih. Maju. Oh, oh, iya Oke. double O. Majo. Kirain maju gitu. Maju, wes. Maju Indonesia. Maju. Maju. Oke, kalau gitu kita langsung nih ke poin pembahasan mengenai anggaran. Nah, jadi pertanyaan basic aja sih. Sebenarnya budgeting, budgeting anggaran atau budgeting itu apa sih sebenarnya? Oke, oke, oke. Ya, kalau misalnya Inggrisnya budgeting, di Indonesiain anggaran gitu. Sebenarnya anggaran Hmm. tuh kita kayak ngatur nih. Jadi sebelum kita dapat pendapatan, kita atur dulu. Kira-kira ini pendapatannya mau dialokasiin kemana aja sih? Gitu. Jangan Hmm. sampai kalau misalnya kita nggak bikin anggaran kan, kita dapat penghasilan tapi ya udah nggak tahu uangnya kemana gitu, nggak dialokasikan dengan benar. Jadi proses pengalokasian itu kita sebutnya budgeting. Gitu. Oh, I see. Oke. Nah, eh, terus apa seberapa seberapa penting sebenarnya anggaran dibuat buat kita nih sebagai perorangan gitu ya. Kalau kalau di perusahaan kan wajar gitu ya ada anggaran kan karena mereka memang eh, apa pendapatan sama ininya ya harus tepat gitu kan, harus precise. Jadi mereka pasti punya anggaran tersendiri, finance-nya bagian keuangannya juga punya apa namanya punya sistem sendiri untuk menganggarkan segala macamnya dan departemen juga bikin anggaran pasti kan. Nah, Betul, betul, tapi betul. kalau kalau buat perorangan tuh kenapa penting sih? Emang seberapa penting gitu buat kita nih anggaran itu? Kalau menurut aku ya, penting banget selama maksudnya kalau misalnya kita masih kayak manusia biasa gitu ya, bukan anak miliarder atau anak sultan gitu ya. Lebih baik kita Amin. mencanatkan gitu ya. Karena pakar Soalnya nih. iya betul, betul. Sebenarnya gini sih kalau misalnya buat jangka pendek aja dulu ya. Kan kita nganggarin ya udahlah jangan muluk-muluk langsung 1 tahun. Udahlah sebulan dulu aja, sebulan dulu. Nah, buat sebulan seenggaknya biar nanti pas lagi akhir bulan atau tengah bulan kita tuh nggak ngomong, uangnya habis nih, harus makan Indomie atau cuma nasi sama telur doang nih. Seenggaknya itu biar Ya, kalau biar anak nyampe. kos biasanya promah sih. Udah paling Iya ini. bener bener bener. Ketimbang, Aduh udah "Oh, nggak ada Mama, uang gitu. sedih banget. Oh, I Iya see. Ya, bener. jadi memang ya penting banget itu kan diawali supaya kita tahu cukup ya gitu ya keuangan Hmm, kita. I betul. Itu see. kan jangka pendek. Hmm, hmm, Gimana hmm. gimana? Kalau berarti anggaran itu kita buatnya kapan tuh? Maksudnya apakah eh, pada saat gajian kah gitu atau pada saat duit mau habis kah atau gimana nih enaknya? Yang paling Ya baik gitu jangan kalau sih. menurut Devi. Oke, oke. Mendingan sih sebelum dapat gaji ya, sebelum gajian kita bikin anggaran dulu. Soalnya kan nanti kalau udah gajian, kadang tuh suka jadi emosional kayak, punya uang banyak nih, pengen dipakai buat apa aja. Tapi kan kalau misalnya kita belum gajian nih, kita tuh jadi udah kayak emosional tuh lebih lebih kayak stabil gitu, kayak bisa mikir dengan lebih logis gitu. Uangnya mau Hmm, dipakai buat apa aja, kayak gitu. Jadi mendingan hmm. sebelum kita dapat gaji, gitu. I see. Jadi sebelum iya iya juga sih memang. Kalau udah Iya, dapat gaji udah keburu habis duluan biasanya tuh. Gas bener-bener. setengah buat bayar cicilan, buat bayar ini apa segala macam. Aduh, numpang lewat. Itu udah cerita Iya. lama banget. Buat milenial. Nah, kalau untuk budgeting itu enaknya pakai apa nih? Kalau Devi sendiri biasanya pakai apa nih kalau budget? Apakah misalnya katakanlah catat di kertas gitu atau ada aplikasi yang dipakai? Oke, sebenarnya aku tuh awal-awal pengen kayak high tech gitu, Mas. Jadi kayak pengen pakai Wih, aplikasi gitu ya. Terus aplikasi itu yang nge-link sama bank kayak gitu-gitu lah ya. Terus oh ternyata keren. tuh iya, ya pengen high tech kan, anak milenial gitu, anak muda. Tapi Ya. ternyata nggak jalan sih di aku. Aku nggak cocok yang pakai kayak gitu sih. Oke. Kenapa nih? Maksudnya, apakah emang Kenapa ya? eh, ini kan Hmm, jadi bisa jadi kan hmm, ada teman-teman juga yang memang pikirannya sama gitu nih. Wah, hmm. kayaknya kalau budgeting di kertas biasa aja kurang canggih gitu. Gue kurang kurang bisa ini kurang bisa ngembangin gitu. Tapi ada Iya, harus harus terikat sama apa? Ya harus ada koneksinya sama rekening bank atau iya. dan lain-lain lah. Gimana letak kesulitannya tuh kalau buat Devi? Apa ya? Kalau aku tuh ngerasa kayak lebih enak aku bikin pertama nih di Excel dulu. Hmm. Terus udah gitu,
Aku tiap hari paling catatnya di kertas aja sih Mas, di kertas dulu, baru tiap minggu kayak ya udah salin ke Excel gitu. Nggak tahu kenapa aku lebih cocok Oh, kayak gitu sih, kayak manual kayak gitu lebih jalan di aku ya. Daripada kayak catat-catat di aplikasi agak kurang jalan sih. Mungkin balik lagi ya hmm, ke pribadi teman-teman beda-beda juga, tapi di aku kayak gitu. Gitu. iya sih. Iya sih, ini juga ada di komen. Apa namanya? Nah, sama doesn't work dari Karisma Yuki, sama doesn't work udah pakai Excel aja balik-balik. Nah, sama sih sebenarnya. Iya, Ujung-ujungnya itu iya, Excel aja. Sekarang ada spreadsheet mungkin bisa lebih luas ya, tapi tetap Excel masih the best ya, Kak. Apa? Udah iya, terbiasa gitu kan kita pakai Excel. Lebih betul, betul. customizable juga gitu. Jadi enak kan Iya, sih. Iya sesuai iya iya. keinginan kita. Akhirnya ujung-ujungnya emang balik ke kesederhanaan. Itu pakai jadi kombinasi tuh pakai kertas sama pakai Excel gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Pakai Excel tuh kayak, kan biar nanti bisa direkap tuh, kayak misalnya bulan Januari, Februari, Maret, Hmm. terus aku banding-bandingin kan. Cuman kalau di Hmm. kertas ya, seenggaknya biar nggak lupa aja gitu, dicatat dulu, kayak gitu sih. Ya, oh iya, iya, benar. Karena kan kita suka ya udah nanti aja catat deh. Terus begitu udah di depan komputer lupa tuh. Buyar Iya, kalau nggak bener. dicatat. Benar, benar, benar. Kadang-kadang dicatat di Bener-bener. HP juga bisa juga sih ya, di notes atau apa Iya. gitu kan. Yang penting kecatat dulu gitu baru dipindahin. I Bisa, see. bisa. Nah, eh, oke, kita tadi udah bicara soal ininya, soal alat yang dipakai. Nah, biasanya starting starting pointnya kayak gimana tuh bikin budget untuk bikin apa misalnya katakanlah langsung tulis makan gitu berapa atau ini punya teknik tersendiri nggak Devi? Oke, jadi kalau misalnya pemula banget kan bisa pakai yang 50-30-20 tuh Mas, yang sering Hmm. Finansial Oh planner ya, lain juga ceritain ya. kan. Kayak mungkin Hmm. kalau teman-teman yang belum tahu, berarti kan dari 100% gaji, 50%-nya buat kebutuhan sehari-hari nih, yang wajib apa aja. Terus 30%-nya buat yang kayak wants nih, sebenarnya ada pengeluaran yang kalau nggak kita bayarin juga nggak apa-apa sih, kayak gitu. Sisanya Oke. 20%-nya buat investasi. Itu kan panduan dasarnya banget nih. Nah, cuman Oh. kalau misalnya kita udah mulai jalanin, lebih enak kalau kita pakai data-data yang kita udah punya nih. Kayak Hmm, sebenarnya hmm, biasanya tiap bulan tuh pengeluaran kita tuh apa aja, terus pendapatannya kayak gimana. Nah, lebih enak hmm. kayak gitu. Jadi dari data, kita pakai datanya buat bikin budget di bulan berikutnya. Gitu. Oke, lebih real. Berarti pakai data actual ya, data real ya. Setelah itu, Betul. nanti kita Betul. kembangin dari sana baru. Oh, I see. Nah itu bikinnya berarti tiap tiap bulan dia ya. Jadi Kalau memasuki nanti gajian apa sebelum gajian misalnya seminggu sebelum gajian baru bikin lagi atau gimana tuh? Kalau aku iya sih kayak sebenarnya aku budgetin kayak udah ada rata-rata nih kayak buat 1 tahun tuh kayak gimana. Cuman biasanya tiap bulan tuh aku pasti kayak ada otak-atiknya lagi kayak gitu. Hmm. Ini agak Oh, khusus. Nah, otak-atik soalnya kan kadang tuh ini sih tiap bulan tuh ada aja yang mungkin ada temen ulang hmm, tahun kan butuh hmm. ada uang kado gitu atau ada teman yang Oh, menikah kita kan harus adjust juga ya tuh itu uangnya dana budgeting darurat itu dana darurat. darurat buat temen. Iya 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 iya. Oh, itu berarti dibudgetin juga tuh. Apa Iya sih. artinya kayak kayak pengeluaran yang occasional. Ya sebenarnya kan kalau kalau kayak ya tadi kado buat teman atau teman nikahan Mm-mm. angpau gitu misalnya itu kan kalau kalau buat saya sih nggak masuk dana darurat harusnya ya. Karena Iya kan enggak. sedikit banyak kita bisa memprediksikan gitu kan sebenarnya. Oh, kalau kalau di kalau di Devi sendiri masuknya kategori apa tuh untuk yang seperti itu? Aku oke kalau misalnya itu aku masuknya jadi ke want sih yang Hmm, kebutuhan maksudnya yang bukan kebutuhan penting banget tapi ya harus dikeluarin kayak gitu. I see, I see. Nah, ini ada komen juga dari Mas Roy, pakai Excel bisa di total berapa pengeluaran per pos, misalnya total biaya makan. Jadi bisa sekaligus evaluasi benar. Nah, itu enaknya di Excel gitu ya. Walaupun udah banyak aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan, tapi memang balik lagi sih powerful. Excel the best. Udah nyaman banget gimana pun dengan Excel itu. Ada dari Bro Alfa juga ada pertanyaan nih. Dari budgeting suka ada yang bocor nggak Kak Devia? Nah, Oke, sebenarnya suka. Jadi, mau cerita dikit sih. Pas lagi awal-awal, oh, budgeting aku tuh kayak berantakan. Karena aku hmm, ngerasa aku nggak ngebudgetin buat entertainment. Jadi oke. kayak stres gitu loh. Kayak kan ada yang ngomong, aduh bikin budget tuh malah jadi apa sih namanya bikin pusing, nggak bisa menikmati hidup. Hmm, Nah itu aku awal-awal tuh oh, kayak gitu, bikin budget.
oh pokoknya ngepas-pas banget. Cuman sekarang tuh makin belajar, oh berarti harus ada dana buat entertainment gitu. I Gitu-gitu. see. Iya sih. Iya, iya benar. Orang kebanyakan lupa juga tuh untuk membudgetkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Cyaelah. Jadi Iya. hiburan-hiburan itu kan emang itu harus dibudgetin juga ya. Iya, iya. Itu Mm-mm. masuknya berarti ke tadi kan ada 50, 30, 20 ya. 50-nya Mm-mm. kebutuhan, 30-nya keinginan, Keinginan. wants, 20-nya investasi untuk masa depan gitu ya. Mm-mm. Berarti Betul itu tadi betul. untuk entertainment masuknya wants ya. Iya betul, yang 30 itu. Nah, kalau kayak cicilan-cicilan itu masuknya kemana tuh? Kalau aku Cicilan biasanya rumah, masukinnya kayak 50%. Iya, iya. Itu 50%, berarti kebutuhan itu. soalnya kayak wajib buat dibayar gitu kan. Jadi aku masukinnya kayak 50% itu sih. Gitu. I see. Oke. Berarti kalau utang itu ada ini nggak sih? Ada namanya eh, batasannya nggak sih? Kita harus ngambil berapa persen? Bolehnya ngambil berapa persen gitu? Oh, ada sih. Jadi kalau misalnya waktu kemarin belajar nih, batasannya tuh Hmm, maksimal tuh 35% daripada pendapatan kita kan ya, biar nggak terlalu berat juga kan buat bayar cicilan-cicilan. iya sih. Oh, artinya karena 35, katakanlah misalnya udah terlanjur nih ya, ngambil ngambil cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan motor ya hilaf lah pokoknya semua cicilan ada lah gitu di situ. Cicilan flash sale juga dijadiin karena ada tawaran dari kartu kreditnya, ini tadinya udah mau bayar cash gitu tapi ternyata ada tawaran untuk dicicil, ya udah cicil aja gitu. Nah itu berarti masuknya katakanlah udah 35% ya, itu masuk ke semua ke kebutuhan, berarti nanti sisanya 15% itu harus cukup ya buat kehidupan sehari-hari ini gitu. Iya, tapi kan itu sebenarnya panduannya banget tuh 50-30-20. Tapi kalau misalnya ternyata kan gaji tiap kita Hmm. tuh beda-beda juga ya Mas ya. Mungkin kalau misalnya yang Hmm. baru banget kerja gitu, itu kalau misalnya buat kayak saving 20% mungkin kegedean gitu. Kita kan bisa adjust-adjust lagi juga kan, gimana tergantung Oke. kondisi keuangan masing-masing kan ya. Gitu. Disesuaikan lagi ya. Betul, betul. Soalnya kan Oh, personal finance gitu kan, benar-benar iya benar, personal. personal. Iya, Iya, iya. Iya. gitu. Jadi artinya kalau dalam ada patokan nggak sih si 50, 30, 20 ini idealnya dipakai pada saat gaji berapa gitu misalnya? Sebenarnya aku nggak bisa ngasih patokan sih, soalnya itu ya tadi ya kayak tiap orang tuh beda-beda banget kan ya penghasilannya. Ada yang mungkin kalau misalnya nih kayak saya gitu ya Hmm. belum berkeluarga, berarti kan Hmm. mungkin aja kalau saya tuh bisa nabung tuh kadang 20-50% gitu kan. Tapi kan beda kalau misalnya teman-teman Tunggu, yang tunggu, udah tunggu, tunggu. berkeluarga Sorry. kan. Nabung 50%. Iya mas. Kamu anak sultan, gaji kamu berapa? Luar biasa. Itu sebentar, saya tarik napas dulu. Nabung 50% masih takjub. Ah, baik. Ya, udah siap. Jadi range-nya 20 sampai 50%. Tuh, teman-teman Finners, biar jadi apa namanya? Pelecut nih, pemicu semangat supaya lebih bisa ngalahin. Ada yang bisa ngalahin nggak angka 50% nih? Ini luar biasa loh. Walaupun walaupun ini ya, walaupun hitungannya misalnya single gitu, belum ada tanggungan, tapi itu kan di oh sorry, Devi tinggal di mana nih sekarang? Kan Domisili. kalau kemarin, oh ya kemarin tuh kan aku di Jakarta kan ngekos, terus Hmm. sekarang tuh gara-gara pandemi, jadi aku lagi pulang ke Bandung, jadi di rumah, jadi ya Oh, oke. masih make sense Oh, sih Bandung, kalau Bandung masih 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 belum terlalu nggak semurah Jogja sih kalau ini ya, atau Malang gitu. benar. Jadi masih masih 11-12 sama Jakarta sebenarnya kalau untuk biaya hidup. Nah itu maksud saya tuh, iya apa biaya hidup sama gaya hidup juga sama. Di situ kan gaulnya juga lumayan juga tuh Bandung sebenarnya. Saya saudara di Bandung semua. Jadi kalau dari sana udah, waduh pasti Oh, apa namanya kemana-mana gitu kan. Nah itu bertahan benar-benar. dari gaya hidup itu loh. Jadi 50%, wow itu asli masih itu konstan ya tiap 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 bulan artinya ada budgetingnya pasti segitu ya. Iya, Mas. Soalnya tuh sebenarnya kenapa sih aku budgetinnya kayak 50%? Karena aku punya goal sendiri gitu. Terus Hmm, goalsnya tuh hmm. mau nggak mau tuh aku harus anggarin kayak 50% dari pendapatanku gitu. Jadi kayak Oh, ya udah sih keren, gitu-gitu. keren, Terus keren, kalau keren. lebihnya dikit mungkin karena aku menerapkan hidup yang minimalis gitu loh, Mas. Jadi ya Wah gitu keren. membeli kebutuhan. Iya, 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 iya.
Keren, keren, keren. Ini nih, harus dicontoh nih sebenarnya ini. Udah apa minimalis versus hedonis. Udah terlalu terlalu apa namanya? Ya untuk salah satu yang membuat orang-orang nyadar lagi bahwa mereka tanda kutip harus hidup minimalis ya pandemi ini sih bener sih. Jadi orang tuh sadar Bener-bener. sebenarnya mereka nggak butuh-butuh amat gitu untuk hidup dengan misalnya nongkrong terus tiap hari atau beli ini itu yang memang di atas eh, kebutuhan mereka gitu. Iya juga sih Betul, benar. betul, betul, betul banget, Mas. Ada dari Mas Roy, saya 50% biaya hidup karena tinggal di Palembang. Oh, I see. Nah, Palembang betul. termasuk ini juga ya? Termasuk murah meriah? Oh enggak, kalau Mas Roy mah gede itu dia. Saya tahu nih. Dia apa namanya? Udah gitu apa istrinya jago masak tuh Mas Roy. Wah gitu makin-makin Oh, lima mantap. puluh persen lagi itu. Nggak bisa bos, nggak masuk hitungan itu sorry. Bercanda bos. Frugal living, ya betul Bro Alfa. Frugal living banget ini kayaknya nih. Betul. Kayaknya suatu waktu bisa kita apa namanya gerbek rumah nih. Jadi kita lihat nih minimalisnya seperti apa sih Miss Devi ini. Boleh, boleh. Keren, keren, keren. Tapi 50% itu serius apa still amazed loh. Emang segitu kebutuhan tapi bukan yang dimaksud tujuan keuangannya yang dimaksud tadi bukan dana pensiun kan? Beda lagi ya. Bukan, bukan, bukan. Beda-beda lagi. Wow, Wah, itu di luar kalau dana misalnya pensiun lima luar puluh persen biasa. sih, wah. Gile, gile. Luar biasa, Bisa. luar biasa. Saya tarik nafas dulu. Oke. Aduh. Oke. Nah, tadi jadi ngelanjutin untuk yang budgeting kan eh, kadang-kadang ada ya tadi kan kita udah ngomong tuh di tengah-tengah bulan misalnya ada budget yang tiba-tiba nggak direncanakan, tiba-tiba ada nih. Nah, itu eh, katakanlah itu terjadi beberapa kali nih dalam dalam setahun gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan momen yang pas untuk merubah budget tuh kapan sih biasanya? Apakah setahun sekali kah? Atau sebulan sekali kah? Atau gimana tuh enaknya? Karena kan ini berhubungan dengan pendapatan kita juga nih nanti gitu. Betul, betul, betul. Kalau misalnya aku sih biasanya ngelakuinnya sebulan sekali ya Mas ya, sebulan kayak Sebulan sekali review, ya. terus kayak udah di review, jadi bulan depannya tuh apa sih yang bisa dibenerin gitu dari budgetnya. Daripada kalau Hmm, misalnya kayak hmm, kita nunggu, aduh setahun sekali gitu, lama lagi gitu ya, salahnya salah terus lagi gitu. Mendingan kayak lebih cepat kita tahu apa salahnya, kita perbaikin, terus kita evaluasi lagi. Pokoknya kita cari, cari terus sampai kita nemuin, oh ini tuh budget yang benar-benar cocok nih buat saya, kayak gitu. Nggak bikin hmm. stres, tapi ya works juga lah pokoknya. I see. Oh, berarti emang emang harus latihan lah ya ibaratnya bikin terus sampai ketemu ritmenya budget yang benar-benar sesuai gitu dengan pengeluaran yang akan kita lakukan gitu ya. Betul, betul, Oke, oke. betul. Nah, kalau berarti itu butuh butuh berapa bulan tuh kalau Devi sendiri untuk sampai Wah, kepada titik kan pasti pada saat mulai pasti kan berantakan tuh budget tuh. Mulai banget, dari banget. wah tiba-tiba ini lama-lama latihan 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 lama-lama bisa semakin apa gap budget itu kan difference antara budget dengan actual semakin tipis gitu kan seharusnya Nah, yang ideal iya, gitu. bener. Nah Bener, itu bener, bener, kalau bener. Devi sendiri butuh berapa lama waktu itu? Aku kayaknya hampir setengah tahun deh, cuman buat coba-coba kayak gitu. Apa? Kayak, I see. iya, Dan nunggu. itu konsisten bikin budget terus setiap setiap bulan gitu ya. Betul, betul, betul. Oke. Bikin evaluasi kayak gitulah. Wow, kuat ya, hebat. Penasaran Mas, abis kayak, kok aku nggak bisa bikin budget ya, kok teman-teman bisa gitu, aku nggak bisa, jadi ya gitulah. Penasaran pengen coba makanya. Hmm, tipsnya apa sih kalau untuk biar bisa bertahan? Kadang kan eh, kalau saya ngobrol sama teman-teman gitu ya di kantor, lo nggak bikin budget gitu tanya. Budget? Iya udah sih waktu itu gitu bulan lalu, tapi ternyata tiap bulan malah melenceng terus, jadi males nih gue gitu. Nah itu ada tips tertentu nggak dari Devia nih? Gimana caranya supaya kita tuh jadi konsisten gitu, jadi apa namanya mengerti, bukan mengerti, jadi bikin budget terus intinya gitu sih, bikin Oh, boleh, budgeting boleh. terus. Oh, boleh, boleh. Sebenarnya kalau aku ngerasa itu balik lagi, soalnya ada persepsi kayak gini nih, oh bikin budget sama dengan nggak bisa menikmati hidup. Karena dari Nah, awal kita bikin budget tuh kayak terlalu, apa ya, kayak terlalu ketat gitu ya, kayak
nabung Hmm. mungkin harus berapa persen, ini berapa persen nggak ada biaya entertainment gitu. Wah, itu sih capek ya kalau nggak ada biaya entertainment. Kayak, ya maksudnya kita kerja udah capek gitu ya, nggak bisa, maksudnya uangnya nggak bisa dipakai buat kita senang juga kan, jadi Iya, capek bikin betul, budget gitu. betul, betul. Tapi beda kalau misalnya kita nih, yang pertama nih kayak, kita ada budgetin juga buat kayak, apa tadi, kayak buat entertainment-nya. Terus Hmm. yang kedua tuh, kita tuh punya alasan, kenapa sih kita bikin budget? Mungkin nih kalau buat teman-teman yang milenial gitu ya, oh bikin budget soalnya mau nabung juga buat KPR rumah gitu atau buat Hmm. menikah. Kan jadi ada semangatnya kayak, oh iya nih dapat gaji harus nabung, kan nanti mau beli rumah, kan nanti mau nikah. Jadi kan ada Hmm. semangatnya juga. Oke. Gitu sih. Iya, 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 iya. Oke, Aduh, oke, oke. jatuh. Semangat sekali. Gemes Gimana? mungkin sama teman, gemes sama teman-teman yang belum bikin budget gitu sampai sekarang. Tapi udah nggak bikin budget di akhir bulan apa di tanggal tua ngeluh lagi ya itu nasib emang. Iya, betul, Nah, betul. ini ada pertanyaan nih dari Bro Alfa. Oh iya, buat teman-teman yang mau nanya, silakan loh langsung add di komen di question box juga bisa langsung aja mengenai budgeting atau mengenai di luar budgeting yang terkait dengan tamu kita hari ini, Devia, boleh silakan. Mengenai satu silakan kali-kali aja. Ini Bro Febian mana nih Bro Febian ya? Mau tanya, saya udah nabung nih tadinya buat liburan ke luar negeri. Tapi karena pandemi, boro-boro mau keluar. Loh kok hilang? Mana? Bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Loh kok ini ngerol terus ya? Ih, jam terus nih. Bentar, bentar, bentar. Ini ada. Iya, tadi ada. Nah, ini dia. Boro-boro mau keluar negeri. Apa mendingan diterusin aja nabung buat liburan? Atau budgetnya dialihkan nih? Dialihkan jadi honeymoon. Ya. Gimana nih kalau menurut Devi ya? Tergantung sih kalau misalnya mau dialihin, dialihinnya kemana? Kan balik lagi nih kalau misalnya mau budget, terus udah gitu kalau misalnya kita mau apa namanya, mau punya tujuan keuangan kan tergantung masing-masing orang juga nih. Kalau misalnya ada kebutuhan lain yang mau pakai uang itu ya boleh gitu. Tapi kalau enggak, ya udah simpan aja dulu uangnya. Balik lagi tergantung nih ada Hmm. lagi nggak kebutuhan lain yang lebih prioritas gitu. Oh, I see. Ya, ya, ya. Kalau ya, ya, berarti berarti dari situ kita bikin ini lagi ya, bikin tujuan baru gitu ya, atau eh, mengalihkan ke tujuan baru atau ya Benar. bisa aja disimpan aja sih ya. Iya. Gitu. Atau mau ditaruh di bris juga boleh mungkin. Ya, bris lagi. Ah, terus dari Mas Roy, Bro Alvareza bulan madu kayaknya nih. Iya benar, setuju nih Mas. Halo halo semua teman-teman yang baru bergabung. Wah, Selamat bergabung malam ini. Perkenalkan, saya Ian Renasa, ya, dan tamu ini ada Sis Devia Felicia. Jadi kita lagi bicarain tentang budgeting for millennials nih. Tadi kita udah bahas banyak mengenai budgeting. Buat yang udah suka budgeting sih pasti udah hafal lah ya metode budgeting yang tadi dipaparkan oleh Devia 50 30 20. Tapi belum yang belum tahu mungkin itu bisa jadi salah satu patokan juga tuh untuk 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% untuk masa depan. Nah, betul, betul, betul. oke, kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar atau di question box boleh langsung aja ditanyakan. Sementara kita lanjut dulu nih. Nah, jadi tadi tuh saya mau nanya apa satu kepotong Bro Alfa tuh nggak apa-apa lah nanti lanjut aja. Eh, kan oh ya tadi di depan itu kita bicara soal anak sultan nih katakanlah Rafathar gitu ya itu nggak masuk hitungan. Maksudnya gini, jadi tahapan apakah yang pertama apakah kita harus selalu membuat budget? Yang kedua, sampai tahap mana kita tanda kutip tidak perlu lagi membuat budget gitu. Oke, kita harus buat budget kalau misalnya yang tadi sih sebenarnya kayak uang yang kita punya tuh benar-benar ya belum belum yang sebanyak itu juga belum yang kayak Hmm. oh mau beli apa namanya mau beli mobil ah ya udah tinggal beli aja mau beli ini ya udah tinggal uangnya keluar aja kayak gitu. Nah kalau misalnya udah tahap kayak gitu sih ya udah nggak perlu lagi buat budgeting mungkin lebih mikirnya kayak aduh uangnya dilipat gandakan kayak gimana lagi gitu ya buka bisnis apa lagi. Iya. Cuman kalau misalnya kita tuh masih kayak punya oh masih punya tujuan nih pengen tadi tuh kayak milenial pengen beli rumah mobil gitu ya kalau nggak pengen liburan gitu.
Nah, selama bener. masih kayak gitu ya kita harus bikin budget. Iya bener sih, memang. Idealnya sih begitu. Nah itu, seperti kata Bro Alfa nih, lagi viral anak sultan main ke mall. Sih, ya benar banget tuh. Kita nih, sih, tempat Mau nongki-nongki mewah. kita nih mall mewah nih. Kalian di mana? Waduh. Pinggir jalan ya? Sih. Minta dihujat banget emang orang ya zaman sekarang. Jangan bikinnya kayak Iya. gitu ya. Tapi kalau gue mau Iya. kayaknya bikin kayak gitu. Loh, ya viral. Enggak. Kita yang baik-baik aja lah, lurus-lurus aja. Iya, Enggak kayak iya. gitu caranya. Nah, eh oh iya, tadi kan 50-30-20, ada tips nggak budgeting method yang direkomendasikan untuk mahasiswa atau untuk orang yang baru kerja nih gitu. Jadi misalnya katakanlah pakai metode yang tadi 50-30-20 atau ada cara tertentu nggak nih mengenai budgeting itu untuk yang benar-benar katakanlah dia baru terima gaji nih, sebelumnya belum pernah punya pendapatan gitu. Mhm. Oke, kalau misalnya yang 50-30-20 bisa juga. Terus ada satu lagi sih, aku tuh kemarin sempat baca yang Dave Ramsey, dia ngasih tahu kalau yang ada zero method budgeting. Pernah dengar nggak, Mas? Apa Zero namanya? Sorry, method budgeting. Zero zero method. method budgeting. Tulisannya kayak gimana? Saya Nol, sekali. nol. Oh, Nol, zero. Oh, zero oke. method budgeting. Oke. Oh, I Nah, see. Baru dengar itu. Kayak gimana itu? itu itu bagus sih. Menarik. Jadi kalau misalnya dia tuh kasih tahu intinya tuh semua Hmm. pendapatan kita harus habis, harus dihabiskan gitu. Dihabiskan tuh dengan cara gimana? Yang pertama, investasi. Yang kedua, ya buat pengeluaran-pengeluaran. Pengeluaran tadi kayak yang Hmm. kebutuhan sama keinginan. Jadi intinya pas lagi akhir jadi nol. Pendapatan kita habis semua karena sudah dialokasikan dengan benar. Kayak gitu. Itu bisa juga Oh, dipakai. tadi saya pikir di depan harus habis. Wah, udah seneng aja. Foya-foya ya kan. Ternyata enggak. Wah, Balik ada lagi. kecewa benar. Zero method budgeting ya. Ini referensi ya. Oke. Menarik nih. Betul, betul, betul. Itu bisa Sih, juga. berarti nah, nanti kalau tiba-tiba kalau kayak gitu kayak tiba-tiba di tengah jalan ada yang kurang gimana? Berarti ngambil dari invest kah gitu? Ngambil dari, ya kita lihat lagi nih, apa sih yang bisa di-adjust gitu, apa yang bisa dikurangin, bisa ngambil dananya dari mana, iya sih Mas, betul, betul, balik lagi. I see. Baik. Nah, itu kan tadi buat mahasiswa sama buat orang yang baru kerja gitu ya. Kalau buat freelance, itu kan mereka pendapatannya cenderung nggak tetap tuh. Jadi mungkin agak susah mereka untuk bikin yang 50-30-20 gitu. Freelance atau pengusaha biasanya, atau pedagang gitu misalnya. Nah, itu bagusnya gimana tuh mereka budgetingnya? Oke, nah kalau itu tuh ada juga yang sempat cari, ada namanya paycheck method. Jadi itu tuh kayak pertama-tama nih, dia tuh kayak Hmm. ambil dulu kalender, di kalender Hmm. itu dia tandain tanggal berapa aja, pengeluarannya tuh apa aja yang pasti. Jadi dia Oh, catat dulu semua pengeluarannya, kan pengeluaran pasti tuh. iya Terus betul. udah dia catat pengeluarannya, dia catat tanggal berapa aja sih dia dapat gaji, dapat pendapatan gitu. Nah, nanti dari Oke. pendapatan itu kita ini sih kayak alokasiin gitu. Pendapatan yang misalnya pendapatan tanggal 1 buat bayar tagihan yang mana aja, pendapatan yang Hmm. tanggal 15 buat bayar tagihan yang mana aja. Jadi kita alokasinya Oh, berdasarkan si paychecknya itu. nah. Dia dapat pendapatannya Oh, I kemana see. aja. Iya. Pendekatannya dari Jadi, paycheck itu ya. Setelah jadinya nanti lebih works eh, gitu. yang wajib-wajib, itu kan berarti yang wajib-wajib gitu ya, yang wajib dibayar dulu gitu. Kita dahulukan, baru nanti sisanya bisa untuk yang lain gitu ya. Betul, betul, betul. Oh, I see. Menarik. Nah, ini ada dari Mas Roy. Jangan lupa udah jadi sultan, kudu, ini kok loncat-loncat gini ya? Kenapa ya? Saya, itu kan. Enggak ya. Hmm. Tuh, kalau di scroll. Dan jangan lupa udah jadi sultan kudu budgeting buat berdonasi dan bersedekah. Iya betul banget. Betul, Itu betul, mah betul, betul. tutup mata itu sedekahnya. Kalau donasi. Nah, Kayak gitu. ada lagi dari Bro Thomas Altwin. Itu kan skip lagi. Kan sering dengar nih, don't put an egg in one basket. Nah, kalau misal nabung bagusnya instrumennya kemana aja ya? Nah, iya benar juga tuh kalau nabung. Kalau kalau invest sih udah inilah ya udah lazim lah ya gitu. Don't put egg in one basket. Nah, kalau nabung itu enaknya gimana tuh?
Nabung itu enaknya di tabungan. Cuman itu sih kalau misalnya buat tabungan, ini sih maksudnya dipisahin gitu loh tabungannya tuh jangan cuman satu doang. Jadi kayak ada tabungan yang buat buat kita benar-benar nabung, ada juga tabungan yang buat operasional. Nah, cuman kalau misalnya nabung bagusnya instrumen apa? Kalau nabung tuh berarti kan mungkin buat jangka pendek ya tujuannya. Paling bisanya tabungan aja sih. Gitu. Cuman kalau misalnya Hmm, udah mulai investasi kan berarti kita ngomongnya udah beda lagi gitu ya. hmm, hmm, hmm. Eh, Iya, iya. Berarti ditabungkan aja ya, apa rekening bank lah ya. Iya, betul. Kecuali Oh kalau gitu. misalnya, soalnya kalau misalnya kita ngomongin kayak reksadana, kayak gitu, itu udah masuknya investasi ya, Mas? Oh, oke sih ya. Nabung. Oke. Berarti tadi pertanyaannya bukan spesifik, Bos. Oke, Oh, benar. tergantung tujuannya berarti ya, Iya, dibalikin. betul. Nah, ini ada pertanyaan dari Michael Nathan. Mau tanya dong, bagaimana pandangan soal P2P lending? Nah, loh, budgeting Nah, P2P lending. Sambil itu budgeting. Silakan. Asalnya gue nanya ke CFP. waduh, waduh, waduh. Boleh, boleh, boleh. Gimana menurut kamu P2P lending? P2P lending. Sebenarnya balik lagi nih, kalau misalnya mau P2P lending kan beda-beda juga ya. Tiap P2P lending tuh punya kayak, ada yang P2P lendingnya buat barang-barang buat apa sih mendanai yang konsumtif. Ada juga Hmm. yang buat yang produktif gitu kan kayak invoice financing kayak gitu kayak gitu. Nah, ini kamu perlu tahu juga nih kamu P2P lendingnya yang kayak gimana gitu. Terus harus tahu juga sebenarnya resikonya tuh apa. Kayak Hmm. kayak gitu sih. Terus kalau misalnya emang pengen coba-coba, mungkin saran dari aku gunain uang kecil dulu nih buat cobainnya. Terus kalau misalnya pilih pun mungkin P2P lendingnya yang buat yang produktif. Paling kayak gitu. Hmm. Oke, oke. Berarti ini apa boleh lah ya, maksudnya kan masih ada pro kontra tuh orang terhadap P2P lending ya. Jadi ada yang oke, saya boleh nih gitu, tanda kutip boleh gitu ya, maksudnya eh, ini resikonya masih terbilang rendah gitu. Karena kan ini sebenarnya termasuk barang baru kan, P2P lending ini masih Mm. masih muda lah ya, masih belum 10 tahun umurnya dibandingin reksadana, dibandingin Betul, saham gitu kan. betul, Oke, betul, oke. betul. Itu dia. Tapi ya itu balik lagi sih kita harus tahu dulu, analisa dulu nih P2P lendingnya kan banyak. Masing-masing Hmm. pasti kan punya apa sih pro kontranya gitu. Kayak resikonya tuh apa aja kita harus tahu dulu nih. Terus kayak pasti kita lihat resikonya, kita siap nggak nih uangnya hilang atau apa, hilangnya seberapa banyak kayak gitu-gitu sih. Harus dianalisa lebih Oh, dalam. ada risiko uang hilang juga ya di P2P lending ya? Soalnya kan kalau misalnya ada juga yang kayak kita kasih Gagal pinjaman, terus bayar. pinjamannya mungkin iya gagal bayar kan. Jadi ada kemungkinan ruginya kayak gitu kan. Itu yang perlu ya dibaca dengan teliti lah pas lagi mau investasinya gitu. I see, I see. Benar-benar ya. Balik lagi investasi leher ke atas dulu ya kan sebelum kita nyemplung Betul, gitu ke betul. investasi apapun itu. Kalau mau belajar Mm-mm. soal investasi ya boleh di Fincam ID itu banyak tuh. Betul, Sih, sekalian promosi. betul, betul, betul. Banyak, banyak Oh, jadi udah referensinya. udah udah bahas juga belum mengenai P2P lending atau investasi di websitenya? Mungkin teman-teman nanti bisa Belum, ngeliat. belum. Oke, Aku belum bahas mungkin tentang public lending mungkin ke depannya. Mungkin bisa di panjang. Filmgram udah ada belum ya Mas ya? Itu jam belum, saya baru sekilas-sekilas aja waktu itu kita apa tentang perkenalan investasi. Ah, iya, iya, benar, 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 benar. Sebenarnya walaupun itu bukan kategorinya investasi ya, kalau nggak salah peer-to-peer lending tuh ya pinjam meminjam sih kan dia masuknya. Iya, betul, betul, Nah, betul. ini ada pertanyaan dari Bro Fabianus Ferial. P2P lending masuk aset kelas yang sama kayak obligasi nggak sih? Nah, aset kelas sama Hmm, obligasi. Kelas obligasi. pertanyaannya menarik. Ya. Nah, mungkin jawabannya bisa dibahas nanti di YouTube tuh atau di website ya kan. Jadi bisa Boleh, boleh, boleh. biar orang-orang lihat Benar, nanti. benar, benar. Benar, 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 benar. Tungguin aja nanti akan dibahas sama Devi atau di website atau di Iya, YouTube-nya. iya, iya. Gitu. Nah, ada dari Betul. Michael lagi nih, mau tanya mengenai minimal tabungan per bulan untuk anak muda bagaimana? Apa ada rumusnya? Oh, oke. Tadi minimal tabungan per bulan, tadi rumus yang pertama sih 20% ya investasi. Atau mungkin ada nilai, ada rumus lain nggak dari Devi untuk anak Ada muda sih nih?
Benar-benar yang paling pertama itu sih panduannya 20% itu. Gitu. Tapi ya balik lagi kamu misalnya komit nggak di 20%. Kalau ternyata emang 20% ngerasanya kayak kebesaran, lebih sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting kamu komit tiap bulannya. Oke. Yang penting ya disiplin, konsisten lah ya. Kita Betul, naruh betul. gitu. I see, I see. Wah, menarik banget nih. Nah, teman-teman, jadi dari awal ini udah banyak banget nih yang kita bahas mengenai budgeting. Ini saya ini dari awal lagi nih ya. Ya buat teman-teman yang baru bergabung juga, selamat malam, selamat bergabung. Jadi kita tadi bahas mengenai budgeting for millennials. Kita udah bahas tadi mengenai 50, 30, 20% untuk kebutuhan, untuk keinginan, sama untuk masa depan investasi. Ada juga sempat disebut metode budgeting, zero method budgeting dari Dave Ramsey, yaitu apa tuh namanya, meng-offset ya, pokoknya gimana caranya supaya budgetnya itu nol gitu kan, pendapatan versus pengeluaran, pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan nol gitu, jadi pas itu. Ada juga paycheck method. Nah, paycheck method ini cocok buat yang freelance sih tadi, yang penghasilannya nggak menentu, itu bisa pakai paycheck method, jadi melihat pengeluaran-pengeluaran dulu yang wajib dikeluarkan, baru nanti dari sana pendapatan yang didapat diambil untuk dialokasikan ke pengeluaran tersebut. Betul, Oh, betul, banyak betul. banget nih kita di sini. Ini udah bisa jadi berapa konten nih sebenarnya. Benar juga. Filosofi. Menarik nih kayaknya untuk dibikin apa, Benar. di YouTube atau di podcast. Nah, Betul, ini ada betul. pertanyaan lagi. Nah, tuh kan kencet. Kenapa sih ini si IG? Sini lah ini. Oh enggak, ini udah. Halo, halo, selamat bergabung. Oke. Nah, jadi itu yang udah kita bahas tuh. Terus untuk budgetingnya yang paling penting itu eh, ada tips dari Devi tadi, ada budget untuk hiburan, karena kan kita stres terus nih tiap hari cari pendapatan apa segala macam. Tapi kalau nggak ada budget hiburan kadang suka lupa, kadang suka stres, akhirnya malah jadi kemakan anggaran yang lain gitu lah ya. Jadi Betul, memang betul. harus ada budget khusus gitu untuk hiburan. Nah, yang kedua itu start with why-nya. Kenapa ya? Kenapa kita perlu bikin anggaran? Jadi itu lebih memperkuat kita dalam menjalankan anggaran yang sudah dibuat gitu. Dan bisa ya bisa membuat anggaran untuk bulan depannya lagi. Menarik Betul, sih. betul. Nah, saya ada teman yang bikin konten juga nih mengenai budgeting. Baru aja tadi saya lihat tuh. Jadi dia bikin Oke. budgeting itu ada konsepnya reward and punish. Nah, Hmm. menurut Devi gimana nih? Jadi dia tuh eh, ketika misalnya si A sudah membuat budget dan sesuai budget atau malah dia di bawah budget untuk bulan tersebut gitu, misalnya pengeluaran atau pendapatan di atas budget, dia akan mereward dirinya sendiri, dan begitupun sebaliknya ketika budgetnya melebihi apa yang sudah dia tetapkan, dia akan punish dirinya sendiri. Nah, menurut Devi gimana tuh? Cocok nggak tuh Wah, kira-kira? itu bagus juga sih, cocok juga sih kalau misalnya buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh butuh satu tantangan gitu buat buat Oh, mencapai budgeting itu. Mungkin yang kayak yang tadi yang kayak datar-datar aja gitu ya, kayak aduh malas bikin budget segala macam. Cuman kan kalau misalnya kita ada kayak reward and punishment, mungkin kita jadi lebih semangat. Oh iya nih, harus harus apa namanya? Harus patuh sama budgetnya kayak gitu biar dapat reward. Cuman balik lagi kalau dapat reward, si rewardnya itu harus dianggarin juga Mas. Jangan sampai oh rewardnya oh, gede banget, jadi pas lagi bulan berikutnya ya yang dipotong apa ya gitu. jatuhnya jatuhnya instant gratification gitu. Iya Wah, betul gue betul. berhasil berhasil budgetnya nge-save 1 juta. Yes, besok beli Ferrari. Iya, nggak juga gitu ya. Iya, iya, Betul iya. betul betul. Betul, betul. Iya sih, ini harus dibajetin. Kalau punishment sih nggak perlu dibajetin lah ya, karena ini kan biasanya Iya. nggak keluar duit nih. Justru punishmentnya bisa tambah investasi untuk bulan depannya gitu. Itu Nah, punishment bisa bos. bisa. Nggak Benar boleh benar makan, benar benar. suruh puasa lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Michael. Wah, rajin sekali dia. Mau tanya lagi, mana nih? Mau tanya lagi, untuk penggunaan kartu kredit itu diperbolehkan, sebaiknya digunakan untuk keinginan atau kebutuhan? Nah, Oke. gimana masalah kartu kredit? Oke, oke. Sebenarnya kalau misalnya kartu kredit kan itu kayak metode bayarnya aja kan ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi nih, misalnya udah dibajetin nih, kayak 50% buat keinginan, buat kebutuhan, 30% buat keinginan.
Terus kalau misalnya dibayarnya pakai kartu kredit, ya nggak apa-apa kayak gitu. Itu kan cuma metode bayarnya aja, tapi kan nominal tetap sama Oh, kayak I gitu. see, Cuman I see. Iya, iya, ya, iya. jangan sampai kayak pakai kartu kredit terus jadi kayak jadi overspending gitu loh gara-gara wah limitnya masih banyak atau apa. Jangan sampai kayak gitu. Asal masih Nah, on budget ya udah kan metode bayar. betul. Iya, itu banyak yang kalap ya kalau udah ada banyak diskon atau apa, cicilan 0% nggak ada lagi. Kayak Benar gitu-gitu tuh. benar benar. Benar. I see. Nah, kalau kadang kan bikin budget itu tantangannya ada di tahunan nih, pengeluaran tahunan. Nah, Hmm. Devi punya tips tertentu nggak nih? Jadi, katakanlah misalnya ada eh, pembayaran pajak STNK gitu, STNK kendaraan. Nah, itu gimana tuh enaknya? Apakah nanti kita bikin budgetnya baru di mendekati bulan pembayaran tersebut atau gimana? Oh, kalau misalnya itu sih lebih enak kalau aku sih kayaknya dibagi buat 1 tahun sih. Jadi lebih ringan juga kan kalau misalnya buat apa namanya buat keluarin Oh, uangnya gitu kan. heeh. Bagi dikit-dikit Jadi gitu artinya sih. misalnya pembayar STNK 5 juta, berarti 5 juta dibagi 12 itu nanti masuk ke budget bulanan gitu ya? Betul-betul budget buat apa sih pengeluaran SNK kayak Oh, gitu. oh, Dana khusus. oh, oke oke, biar lebih ringan nih. Iya I benar-benar see. Mas. Kalau berarti metode budgetingnya nggak ada, memang memang fokusnya ke bulanan aja nih ya. Untuk yang tahunan ngikut ya secara otomatis kita akan lihat dulu yang tahunannya ada apa aja, baru dibagi bulanan semua gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Sebenarnya kan kalau misalnya benar-benarnya banget, bikin dulu 1 tahun, terus pas lagi Hmm. jalan, sebulan evaluasi. Cuman kalau misalnya emang baru Oh, mulai, kan mungkin kalau setahun udah langsung, aduh harus mikirinnya buat ya, 1 tahun kepanjangan gitu. Ya udah sebulan betul. dulu aja, cobain dulu gitu. Keburu keburu bosan dia. 1 tahun ribet gitu. Iya 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 benar Iya sih. bener. Benar, harus yang mudah dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar, boleh di question box. Kita masih seru-seruan nih untuk budgeting for millennials nih. Tadi udah banyak banget yang dibahas. Aduh, ya nggak perlu saya sebut lagi sih. Tadi nanti tinggal tonton IGTV-nya aja ya. Jadi bisa bisa ini banget, bisa ngerti banget. Pernah dibahas nggak nih di kontennya Devian untuk yang budgeting Belum, ini? belum sempet sih Mas, belum. Mungkin nanti ke Oh, depannya. boleh boleh. Nanti biar bisa diarahkan ke sana berarti ya. Silakan cek IG-nya. Betul, 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 betul. Di FinCap udah ada juga belum ya? Budgeting lupa saya. Nanti tak cek juga deh. Nanti. Silakan kalau ada yang mau ngecek. Tapi kita masuk di webinarnya juga kita ada kok dibahas untuk budgeting-budgeting ini. Beberapa metode budgeting kita bahas. Tinggal klik di link bio-nya Fingram. Nanti bisa dapat di sana informasinya mengenai webinarnya. Benar, Jadi kita benar, juga sempat benar. ada nih bahas untuk budgeting. Tapi itu masuk ke dalam, jadi budgetingnya tuh masuk ke dalam topiknya financial planning sih, gitu. Oh, Jadi oke. basic planning kita bahas. Mungkin kapan-kapan bisa ngundang Devia juga nih sebagai tamu ya untuk Bisa, bisa. webinarnya. Bisa, Boleh bisa, dong. bisa. Boleh, Tuh, boleh, boleh. satu lagi. Catat dulu. Nah, nah, ada pertanyaan lagi. Pas nih, posisi dana darurat terhadap budget bagaimana ya? Apakah dia dibuat tabungan khusus yang perlu dibudgetkan setiap bulan? Nah, gimana tuh? Oke, jadi kan kalau misalnya tadi tuh berarti kalau misalnya tentang posisi dana darurat, berarti kan Hmm. kalau tadi kan kita harus tahu nih tujuan keuangan kita apa. Berarti kan kalau ini teman aku sih Kak Yana. Jadi mungkin Kak Yana tujuan keuangannya tuh mau kumpulin dana darurat dulu gitu. Hmm. Karena mau ngumpulin dana darurat, makanya harus dibajetin nih tiap bulan tuh berapa sih buat dana darurat. Nah, itu tuh diambil dari yang kalau misalnya tadi 50, 30, 20, diambil dari yang 20% ya, gitu. Hmm. Oh, I see, I see. 20%-nya ya. Berarti, oh, 20% yang investasi tadi ya? Investasi saving itu, ya betul-betul. Oh, itu termasuk dana darurat di situ. I see. Tujuannya. Oke. Karena kan tadi tujuannya mau dana darurat dulu, Hmm, gitu. hmm, hmm. Berarti itu didahulukan. Oke. Nice. Budgeting. Ini Mas kayaknya ada Ah, yang, ini ada temanku juga yang, hmm, ya Rita Wijaya Mas kayak ke skip. sorry.
Ada ya? Di Iya, ini ada di entah kenapa ini ke apa loncat-loncat terus nih kalau di scroll ke atas. iya. Ada bisa bisa kebaca nggak kalau dari Devia? Oh, bisa 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 bisa. Boleh Jadi, dong. nah itu halo Dev mau tanya investasi apa aja yang pernah kamu coba? Terus investasi apa yang sekarang kamu merasa paling nyaman sampai sekarang? Makasih. Gitu. Nah itu. Oke, Oke. oke. Investasi Jadi apa? apa aja yang pernah aku coba? Aku pernah coba yang paling pertama banget kan berarti deposito tuh. Waktu Hmm, awal banget punya gaji deposito, terus akhirnya masuk ke reksadana, masuk hmm, juga ke P2P sempat, terus hmm. masuk juga ke saham sih. Nah, Oh, terus wow. kalau yang merasa paling nyaman sampai sekarang, yang aku bener-bener pelajarin sih. Jadi kalau misalnya pertama-tama nih, kalau aku sekarang udah lagi nggak invest di P2P dulu buat Hmm, sekarang. Jadi aku lagi belajarnya tentang saham, jadi aku investasinya di saham. Pokoknya investasi itu harus di instrumen yang kita ketahui gitu kan. betul, Nah, betul. gitu. Terus kalau nggak yang kalau misalnya buat dana darurat kayak gitu, aku simpennya dulu antara si deposito sama si reksadana pasar uang gitu. Hmm, wow, beragam juga ya. Itu udah Sekacau-kacau. dari awal punya pendapatan sendiri udah langsung invest tuh. Artinya masuk ke deposito gitu. Udah tahu maksudnya ya Iya, harus iya, jadi kemana. pas lagi betul-betul. Jadi kan aku tuh pertama kali kerja yang benar-benar kerja seudah kuliah itu tuh Hmm, 2016. Nah, itu kan hmm, pas lagi punya uang, ngerasa, aduh harus investasi. Tapi yang aku paham waktu itu tuh benar-benar cuma deposito karena aku mikir kayak yang itu tadi kayak saham itu sama dengan judi, suka rugi kayak hmm, gitu-gitu kan. Terus kan iya, iya, jadi takut kan. Jadi ya udah iya. simpennya deposito terus lama-lama pas lagi belajar 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 akhirnya oh tahu ada instrumen investasi yang lain ya ya udah dicoba gitu. Wow, hebat kenal deposito. Saya aja baru kenal dulu tabungan pos, tabungan pos. Udah empot-empotan itu juga kan sedih lah. Kalau ingat zaman dulu. Iya benar sih. Tadi satu poinnya itu saya setuju banget tuh mengenai investasi. Sorry ini apa geser. Nah, mengenai investasi bahwa kita harus kenal dulu nih sama investasinya gitu kan. Kita harus investasi ke diri sendiri dulu biar tahu apa investasi yang akan kita jalankan ya supaya kenal supaya bisa sayang gitu kan. Tak kenal maka tak Betul sayang, tak sayang maka tak betul cuan. betul. Gitu. Mantap betul betul betul. Ada yang keskip lagi nggak ya? Ini asli nih, Um, malam ini entah kenapa somehow mungkin si IG-nya grogi nih, lihat Devia ya. Setiap kali saya scroll ke atas, aduh balik lagi ke bawah jangan dia, balik lagi. Aneh nih, benar-benar. Nanti saya udah protes. siap ya udah protes protes. Oke. Silakan loh teman-teman yang masih mau ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 6 menit nih. Ayo lanjut lagi. Bro, jadi bukan loh bro, ini ada dari bro tadi. Beda zaman bang, tabungan pos masih ada nggak? Ya lagi gue ciletuk aja lagi, aduh. Itu zaman zaman SMA banget itu. SMA gue masih tabungan pos loh. Jadi benar-benar di pos Indonesia nggak tahu sekarang posnya masih ada apa enggak tuh. Mungkin udah berkurang juga. Jadi di pos Indonesia itu mereka bisa nabung di sana. Dan kebetulan saya nabung di situ. Oh, oh aku Tapi baru tahu akhirnya loh mas. buku tabungannya nggak tahu kemana dan itu ya nggak tahu duitnya kemana. Masih kecil Ya, sih dulu duitnya paling berapa sih? 10.000 apa 10.000 zaman aduh tahunnya jangan disebut deh malu. Jadi nanti kalau saya sebut nanti judulnya ini ganti nih, budgeting for colonials, bukan millennials. Gitu. Halo, halo. Nah, wah kita nggak kerasa nih ini 5 menit lagi nih seru banget tadi ngobrol sama iya. Vivian ya. Ngalir semuanya dijelasin, semangat spiritual. Jangan lupa yang mau mampir ke ada YouTube-nya, YouTube-nya apa namanya deh? Devi Biar tahu Felicia. gitu ya. Oke, namaku. Devia Namaku. Felicia. Oh, nanti nih saya tulis di sini ya. Devia Felicia. Nah, tinggal tinggal cari aja di situ tuh di YouTube eh, maupun di googling juga nanti keluar dia nomor. Nah, ini ada Betul. pertanyaan terakhir nih. Kalau forex bagaimana menurut kakak-kakak? Kakak-kakak. Kakak-kakak. Hmm, kalau aku sih, aku belum belajar. Hmm, Jadi aku nggak bisa kasih komentar lebih gitu. Aku masih belum nice. belajar, jadi aku nggak tahu dan aku belum belum ada arah buat ke sana gitu. Kalau masnya gimana?
sama. Enggak. Kalau forex, forex yang ini ya, ya maksudnya yang jual apa jual beli kontraknya ya. Kalau Iya, saya sih iya. nggak main itu, karena buat saya sih itu eh, buat saya itu judi baru beda banget sama saham soalnya. Saya pernah nyoba itu, wah gila itu stres Oh, banget. Untuk cobanya pakai ini tapi pakai virtual ini virtual money ya. Kan ada tuh kalau oh, Stockbit juga ada kan untuk saham virtual ininya virtual account. Dia juga pakai virtual account. benar-benar. Ya pakai virtual aja ini terus habis terus padahal udah pasang posisi Waduh. segala macam lah udah belajarnya tanda kutip udah lumayan gitu tapi pas praktek ya sama putus juga bukan investasi I emang see. itu bener bro. Iya. Oke kita nggak kerasa nih udah dikit lagi udah mau habis nih 3 menit lagi. Oh Nah, iya. seru banget tadi udah ngomongin banyak banget tentang budgeting. Nanti kalau yang masih penasaran bisa tonton ulang IGTV, nanti akan kita save di Fingram ID. Boleh lihat dari awal sampai akhir, itu insightful banget. Jangan lupa nanti pas nonton, kalau yang baru nonton, baru dari awal nonton itu bawa buku catatan. Jadi bisa catat tuh apa aja ya, poin-poinnya yang bisa didapat. Karena emang banyak dari situ, termasuk yang tadi zero method budgeting itu baru denger juga. Padahal saya sering nontonin si Dave Ramsey itu. Kalau lagi apa namanya di YouTube ya seru Betul, banget ya. betul, Oke, betul, betul. nah eh, kita akan sebentar lagi akan close dengan sendirinya. Dari Devi ada kata-kata penutup nggak ini? Kata-kata penutup buat yang belum coba budgeting, cobain deh, cobain dulu aja. Kalau misalnya setahun ngerasa kayak berat, coba buat 1 bulan. Pokoknya cobain dulu, lakuin evaluasi, jangan nyerah, tetap komitmen buat lakuin budgetingnya gitu. Mantap, mantap. Nanti kerasa Baik. sendiri ya manfaatnya buat karena manfaatnya buat kalian-kalian juga. Cie. Iya, betul, betul. Oke, oke. Sip, sip. Terima kasih banyak Devi. Ini wah keren banget. Beneran banyak banget Nah, yang kita dapat dari senang. sini. Terima kasih banyak loh udah mau diundang sama Vimka Medi. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi ya di IG Live lagi atau Siap, mungkin siap. kita ulas lebih dalam lagi yang mau belajar di webinar Vimkam. Kita akan undang juga kalau ada kesempatan nanti ya dengan Devia. Gitu. Siap, Sekali lagi siap. terima kasih Terima kasih banyak. Devia. Terima kasih teman-teman Viners sudah mampir Oke. ke Vingram ID untuk menonton IG Live. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Makasih. Thank you, thank you.